Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga mudah-mudahan teman-teman masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat belajar dengan baik untuk hari ini ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membicara tentang cultural shock in communication ya. Jadi bagaimana seseorang tuh merasakan cultural shock ya ketika dia bisa saja dia baru sampai di suatu negara ya, di luar negeri ya. Apa yang akan membuatnya, apa yang membuatnya terkejut gitu ya, bagaimana cara mengatasinya ya. Kira-kira itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Kalau kita melihat dari segi definisi cultural shock itu sendiri beserta fenomenanya, jadi cultural shock itu is the feeling of disorientation experience by someone when they are suddenly subjected to an unfamiliar culture and way of life. Jadi kalau kita melihat dari definisi ini, jadi cultural shock itu adalah merupakan suatu perasaan yang kurang nyaman ya, yang kurang disukai gitu ya, atau perasaan yang merasa berbeda ya. Ketika mereka menjadi subjektif ya, ketika mereka menjadi menjadi pokok permasalahan ya. Ketika diri mereka itu dihadapkan kepada suatu budaya-budaya yang tidak biasanya ataupun gaya hidup yang berbeda yang mereka temukan atau rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita lihat dari cultural shock itu sendiri, jadi yang terganggu itu pertama kali itu adalah perasaannya ya, perasaannya yang terganggu sehingga seseorang itu merasa tidak nyaman atas dirinya karena dia baru saja merasakan suatu budaya yang baru ataupun mendapatkan suatu gaya hidup yang baru. Ketika mereka sampai di luar negeri ya. Kalau kita lihat fenomena sendiri, jadi cultural shock is a common phenomenon although it may take months to develop. It often affects traveler, people living far from home in unexpected ways. Cultural shock is more than simply being unfamiliar with social norms or experiencing new foods, and it tends to impact travelers even after they have become familiar with and comfortable in new culture. Oke. Ini fenomenanya. Mari kita lihat satu ya. Oke. Jadi cultural shock itu merupakan fenomena yang biasa ya. Yang selalu akan didapatkan oleh setiap orang ketika mereka berkunjung ke luar negeri ya. Apakah tujuannya itu untuk jalan-jalan atau misalnya tinggal atau memang untuk belajar atau kuliah ya. Efeknya bisa it may take months katanya. Ada juga orang tuh yang bisa dalam merasakan yang namanya cultural shock itu bisa berbulan-bulan ya. Bisa juga dalam hitungan hari, tergantung bagaimana dia cepat beradaptasi ya. It often affects travelers ya and people living far from home in unexpected ways. Hal ini disebabkan karena mereka itu tinggal jauh dari rumah mereka dan mereka itu mendapatkan atau menemukan hal yang jauh berbeda dari apa yang mereka rasakan. Cultural shock is more than simply being unfamiliar with social norms. Hal ini juga didukung dengan banyaknya aturan-aturan sosial yang berbeda ya, ataupun pengalaman yang berbeda. Bisa saja seperti makanan, gitu ya, ataupun aturan sosial seperti tadi ya. It tends to impact travelers. Hal ini cenderung membuat
pejalan itu ataupun orang berkunjung ke luar negeri bermasalah ya. Walaupun mereka itu sudah terbiasa dengan aturan yang secara internasional mereka ketahui, ataupun mereka sudah terbiasa berkunjung ke luar negeri. Jadi orang-orang yang merasakan cultural shock itu walaupun mereka baru pertama kali ataupun mereka sudah berapa kali ke luar negeri ataupun sering, yang namanya cultural shock itu akan selalu menghantui mereka ya, akan selalu mengelilingi seseorang tersebut ya. Jadi itu hal yang biasa ya. Kita mengusahakan efeknya itu jangan sampai bulan-bulan, karena kalau bulan-bulan kita bisa stres ya. Usahakanlah dalam hitungan hari kita sudah bisa beradaptasi untuk menerima keadaannya di sana. Kalau kita lihat apa sih what makes cultural shock, apa yang membuat cultural shock itu muncul ya, terjadi. Cultural shock can be used by a range of things ya, both big and small, such as unfamiliar greeting and hand gestures, strange food, difficult language barriers, getting lost in new city, or making a cultural fox pass because you didn't know the local custom. Nah, mari kita lihat satu dulu. Jadi cultural shock itu bisa saja diakibatkan oleh hal-hal yang besar ataupun hal yang kecil. Nah, apa contohnya itu? Ya seperti unfamiliar greeting. Jadi salam sapaan yang berbeda ya. Mungkin kalau kita sering menyapa hello gitu ya, hai ya. Pada sebagian negara kalau orang tidak melihat kita ya nggak usah sapa ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu sering menyapa seperti itu, orang juga merasa risih ya. Itu hal yang berbeda ya. Mungkin salam orang berbeda gitu ya, atau sapaan orang berbeda. Misalnya kita selamat pagi di sini, orang di sana hai gitu ya. Jadi hal itu berbeda. Ataupun hand gesture ya. Biasanya kalau kita di sini kita salaman gitu ya, jabatan tangan. Kalau di negeri itu misalnya orang tidak ada kejabatan tangan, dia melipat tangannya ya. Nah, dia melipatkan tangannya. Nah, itu hal yang berbeda mungkin ya. Nah, jadi greeting atau sapaan, itu seringkali membuat seseorang itu merasa terkejut ya. Strange food, nah nih makanan-makanan yang biasanya kita kalau di sini suka mendapatkan. Kalau kita di Indonesia ini kita kan suka makanan pedas ya. Nah, kalau di negeri itu susah kita mendapatkan pedas. Biasanya orang manis, orang tidak suka pedas sekali ya. Nah, itu akan membuat permasalahan pada diri kita. Nah, kalau kadang kita mencari makanan-makanan berkuah, kalau di Indonesia kan berkuah itu banyak. Di luar negeri itu tidak begitu banyak dia kuah-kuah, itu yang paling banyak itu adalah sup ya. Nah, sup-sup banyak. Jadi kalau kuah gulai seperti kita ini sini itu agak jarang ya. Difficult language barrier, nih permasalahan bahasa ya nih. Kalau kita memang menguasai bahasa Inggris mungkin itu hal yang mungkin agak tidak bermasalah ya. Nah, tapi bagi rekan-rekan yang belum menggunakan bahasa Inggris atau belum pandai bahasa Inggrisnya dengan baik, hal ini itu akan menjadi masalah dia. Ketika dia ingin pergi ke suatu tempat, dia nggak tahu bahasanya apa gitu ya. Ketika dia ingin naik mobil nggak tahu ngomong apa gitu, itu dia akan bermasalah ya. Jadi bahasa itu merupakan satu hal yang penting ya. Oke. Bisa juga nanti getting lost nih, karena kita bermasalah secara bahasa, akibatnya apa? Tersesat kita. Kalau sudah tersesat, pusing ya, nggak tahu kemana mau pergi. Lihat map nggak pandai pula bacanya, bertanya kepada orang lain nggak tahu pula bahasa Inggrisnya. Akibatnya apa? Trauma pada diri sendiri ya. Cemas nggak jelas gitu ya. Nah, ataupun kita menghadapi
suatu bentuk budaya atau aktivitas budaya ya yang tidak terbiasa dengan budaya kita. Nah, misalnya kalau di Indonesia ini kan kalau kita melihat uh, perempuannya di sini memakai baju yang tertutup ya. Nah, jarang sekali menggunakan yang pendek-pendek seperti itu. Oke. Kalau di luar negeri hal seperti itu hal biasa saja. Ya, tidak ada masalah seperti itu bagi mereka. Jangan kita merasa apa pula ya. Kadang-kadang hal ini yang buat kita terkejut ya. Tidak menerima batin kita dengan keadaan-keadaan seperti itu. Kalau di luar negeri itu bajunya ya seperti itu aja bentuknya. Pendek gitu ya, celananya juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita biasanya dari budaya timur masuk ke budaya barat, itu akan membuat penyesuaian budaya itu akan membuat otak kita agak berpikir keras ya, bagaimana menerima keadaan seperti itu. Oke. Selanjutnya ada this unfamiliarity can lead to symptoms such as confusion, anxiety, frustration, loneliness, and homesickness. Hal-hal yang tidak biasa tadi akan mengakibatkan suatu gejala atau banyak gejala pada diri kita. Seperti bingung ya. Bingung kita, anxiety, cemas, tak jelas gitu ya. Ketakutan ya. Frustasi kita, marah-marah nak tentu ya. Ada loneliness, kesepian, merasa kita nak tahu je apa kita kerjakan lagi. Dan yang paling parah itu adalah homesickness, ingin pulang segera ya. Hilang tujuan kita sebenarnya untuk pergi ke luar negeri. Rasanya dah malas je untuk tinggal di negeri ya, ingin pulang segera. Hal inilah yang terjadi kalau kita mendapatkan cultural shock itu. Kadang-kadang hal yang mengganggu pada diri kita ini memaksa otak kita itu untuk ingin kembali pulang. Gitu ya. It can even lead to physical symptom. Bahkan dia bentuk yang selain fisikis, dia masuk kepada yang fisik juga. Apa itu insomnia? Ini seperti tidak bisa tidur ya. Kenapa? Ada perubahan zona waktu ya. Misalnya kalau kita terbiasa tidur cepat gitu ya. Rupanya orang di negara tersebut lama-lama tidurnya ya. Pertukaran jamnya pun beda ya. Jadi penyesuaian gaya tidur, waktu tidur itu pun berbeda ya. Belum lagi kita biasa tinggal tempat yang sepi, sekarang kita tinggal tempat yang ramai gitu ya. Apalagi teman-teman nanti jika seandainya tinggal di motel gitu ya, orang ramai lalang gitu ya, suara yang keras, belum lagi musik-musik yang keras. Hal ini akan membuat bermasalah pada diri kita, mungkin tidak bisa tidur ya, tidak tahu entah apa yang kita kerjakan ya, muak nak jelas ya, itu yang terjadi ya. Ataupun dia cold, merasa kedinginan. Ini kalau teman begini rasa salju ya, mungkin tidak terbiasa kita. Kalau Indonesia ini kan hanya 2 musim ya. Kalau negeri itu ada namanya musim salju. Kadang-kadang kita tidak terbiasa dengan keadaan seperti itu ya. Menggigil, kedinginan, tidak jelas ya. Kalau kita masuk negara salju itu, jangan teman-teman hanya tidur saja kerjanya, mati lama-lama kita ya. Kenapa? Karena darah kita itu nanti akan membeku dia. Maka kita harus berolahraga ya, harus melakukan aktivitas ya. Oke. And stomach bug, ini sakit perut. Karena makanan-makanan yang tidak biasa ataupun bakteri ya nih. Kalau bakteri mungkin agak jarang lah ya, tapi yang paling sering itu adalah unfamiliar food ya. Makanan-makanan yang mungkin tidak terbiasa kita makan ya. Rasanya mungkin berbeda, bumbunya mungkin berbeda, jenisnya berbeda. Biasanya kita makan roti nasi di Indonesia. Sekarang luar negeri itu mencari nasi itu susah, yang paling ada roti. Nggak menerima batin perut kita itu kadang-kadang ya. Jadi akibatnya pusing kita. Sakit perut kita jadinya. Ataupun pedasnya berbeda gitu ya. Oke. Itu yang what makes cultural shock ya, apa yang membuat
cultural shock terjadi. Kalau kita melihat dari stage-nya, tahapan-tahapannya ada beberapa tahapan dari cultural shock itu sendiri. Yang stage pertama itu namanya honeymoon stage. The first stage is cultural shock and it can often last for several weeks or even months. This is the euphoric phase when you are fascinated by all the exciting and different aspect of your new life, from the sight, smell to the pace, life, and cultural habits. Jadi yang tahap pertama itu namanya honeymoon. Honeymoon ya. Apa itu tahapan honeymoon? Itu kalau kita bicara basicnya, ini adalah tahapan perasaan kita yang paling senang pertama kali ya kita sampai ya, dimana kita merasa suatu kebahagiaan sudah sampai di negara orang gitu ya. Sudah senang kita meninggalkan rumah kita ya. Kita terkesima dengan budaya, kita terkesima dengan pemandangan, kita terkesima dengan fasilitas negara-negara yang kita kunjungi ya, berbeda dari negara kita. Ini perasaan honeymoon namanya itu. Jadi kita terkesima dengan suatu bentuk daerah atau negara yang baru yang kita kunjungi. During this phase, you are quick to identify similarities between new culture and your own. And you find the local hospitable and friendly. You may even find things that will be nuisance back home, such as traffic jam, amusing, charming in your new location. Selama fase ini, kita akan cepat mengidentifikasi ya apa persamaan dan perbedaan antara budaya kita dengan budaya dari negara yang kita kunjungi ya. Kita akan menemukan suatu bentuk kegiatan-kegiatan yang mungkin saja ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Bisa saja seperti makanan, traffic itu katanya ya, traffic jam, kemacetan, sama anak macet di kita macet di luar negeri ya. Mungkin kita belum pernah melihat jalan layang ya. Kita mungkin belum pernah lihat monorail ya. Selama ini kan kita hanya milik kereta api biasa ya. Sekarang kita punya monorail atau kereta ekspres. Ada banyak gitu ya. Apalagi misalnya kita melihat taman-taman yang begitu luas ya, atau mobil yang begitu keren. Mungkin yang tidak pernah kita lihat di sini ya, di negara kita. However, unfortunately, the honeymoon period must always come to an end. Sayangnya perasaan bahagia itu kadang-kadang dia hanya ya tergantung orangnya. Biasanya ada beberapa hari atau bahkan hanya 1 hari saja. Setelah mereka sampai, mereka turunkan barangnya. Setelah 1 atau 2 hari, biasanya honeymoon ini akan hilang ya. Jadi perasaan senang itu setelah sampai, itu biasanya tidak akan bertahan lama ya. Tapi kalau teman ya sharing waktu, sharing pengalaman, hal ini akan berbeda dampaknya pada setiap orang ya. Okay. Tahapan yang kedua apa namanya, distress stage ya nih. Once the honeymoon stage wears off, you may suddenly start getting frustrated and annoyed by your new country. Specifically the custom and values. The thing you are experiencing no longer feel new. In fact, it is starting to feel like the strangeness of a new culture is preventing you from experiencing things. You may feel hostility toward the way things are done here, and you may think that they should be done in different way. You start to idolize life back home, and may feel that your current culture, language, and food are inferior to what you are used to. You feel confused and alone, and may realize that a familiar support system of home are no longer easily accessible to you. Don't worry, this is perfectly normal. Oke, mari kita lihat. Step 2 atau distress stage ini adalah tahapan di mana kita mulai merasakan down pada diri kita ya. Kita mulai merasakan gejala-gejala yang tidak nyaman pada diri kita. Ya, ini bisa saja dalam hitungan hari,
atau bisa saja dalam hitungan bulan ya, tergantung orangnya juga ya. Tergantung tipe orangnya. Kalau orangnya yang suka gaul mungkin agak cepat dia beradaptasi, tapi kalau teman orangnya yang agak apa suka penyendiri gitu ya, orang tidak bergaul, maka ini akan lama jadinya ya. Apa yang terjadi pada level distress stage ini? Nah, kita akan mulai merasakan yang namanya budaya-budaya yang baru. Jadi ketika kita bangun dalam pagi harinya itu kita merasakan ada hal berbeda. Oke, nah, ada hal budaya yang berbeda mungkin yang akan terjadi. Ataupun ada nilai yang berbeda. Biasanya kalau kita budaya Islam mungkin teman-teman akan mendengarkan kalau subuh itu biasanya akan terdengar suara azan gitu ya. Akan terdengar orang mengaji di sana. Tapi kalau di luar negeri jangan harapkan hal itu terjadi ya. Atau teman akan jarang sekali atau bahkan hampir tidak ada mendengarkan orang suara azan ya. Itu agak susah mungkin kalau kita pergi ke luar negeri kalau kita muslim ya. Lihatlah jam, gunakanlah beker ya atau alarm. Nah, jika kita seandainya pagi di sana, karena waktu pagi itu kita sesuaikan, lihatlah jam berapa kita kalau kita muslim melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar sebagai sampai isya ya. Nah, kita sesuaikan itu, jangan kita terlena untuk itu karena orang di sana juga berbeda ya. Nanti teman akan menemukan banyak berbagai macam agama di sana, akan menemukan berbagai banyak macam pekerjaan di sana, akan menemukan bentuk-bentuk kejahatan yang berbeda juga dari negara kita. Nilai-nilai seperti ini berbeda ya. Mungkin kalau kita misalnya menyapa di sini itu suatu hal yang biasa, tapi di luar negeri itu menyapa itu juga bukan selalu hal yang sopan ya. Kadang-kadang berbicara dengan orang tidak jelas, orang juga belum tentu merespon ya. Jadi ada nilai-nilai yang berbeda yang kita rasakan ketika kita datang ke luar negeri tersebut. Akibatnya apa? Kadang-kadang kalau kita banyak merasakan hal yang negatif, kita merasakan ada suatu hal yang asing pada diri kita. Ada yang aneh ya. Akibatnya apa? Kita merasa ingin kembali pulang ya. Ingin kembali pulang kita rasanya. Oke. Ingin kembali pulang. Cemas kita ya. Ada juga orang yang merasa kalau dia tidak cemas, dia merasa budaya negara yang dia kunjungi itu lebih hebat daripada budaya dari negara mereka. Ini yang kadang-kadang harus kita pertimbangkan baik-baik. Bisa saja budaya di satu negara itu lebih baik daripada budaya kita. Tapi ingat ya, sifatnya harus setara. Mungkin ada yang baik pada budaya kita, ada juga yang buruknya. Begitu juga kita melihat budaya orang lain. Ada juga yang baiknya, ada juga yang buruknya. Jangan kita menganggap budaya kita itu memang rendah saja atau inferior saja. Budaya orang itu lebih hebat ya. Apalagi misalnya mungkin teman-teman mungkin teringat masih kasus Rina Nose ya, yang dia mungkin 1 atau 2 kali mungkin ya atau mengunjungi luar negeri. Akibatnya apa? Dalam isunya kan dia membuka jilbabnya kan. Itu kadang-kadang yang harus hati-hati kita dalam melihat suatu kejadian ya. Jangan mentang-mentang kita melihat suatu negara itu baik, apakah itu memang bisa kita terapkan budaya kita? Itu belum tentu ya. Baik menurut orang belum tentu baik menurut kita. Jadi jangan pernah menganggap budaya orang lain itu lebih hebat daripada kita, ataupun kita menganggap budaya kita lebih hebat pada orang lain. Gitu ya. Jadi ketika kita di luar negeri itu ya kita sesuaikan budaya apa yang dengan terjadi di sana. Gitu ya. Tapi ingat, pertahankanlah agama tauhid kita itu yang tidak boleh terganggu sedikit pun ya.
Teman-teman boleh bergaul dengan apa saja, boleh berkomunikasi dengan apa saja, tapi ya ingat jangan sampai agama kita terbebani hal seperti itu ya. Itu hal yang pertama yang harus kita jaga. Oke, nah, misalnya dari berpakaian nanti, misalnya teman-teman sekarang pakaiannya bagus-bagus, salim-alim ya. Nanti sampai luar negeri ada buka pula semua, buka itu jilbab, pakai celana yang pendek-pendek, pakai baju yang pendek-pendek, itu udah kacau itu ya. Sudah merasa inilah sebenarnya pakaian yang terbaik, itu udah kacau kita itu. Udah parah teman-teman nanti kalau sampai pada level ini ya. Oke. Oke, itu namanya distress ya. Kita mulai merasakan hal yang tidak nyaman karena kita merasakan hal yang baru. Tahap yang ketiga namanya apa? Orientation stage. The orientation stage is the first stage is in acceptance. During this stage, you begin to understand why things are done in a certain way. You start to respect the culture tradition, whether you consider them to be good or bad. You begin to feel more comfortable in your new environment. You begin to have a more positive outlook. You feel more confident and better prepared to cope and with any problem that may arise. Remember, the culture shock is not perfectly linear experience. You may return to the distress stage multiple times until you hit it. Kalau kita melihat standarnya apa itu orientation stage, itu adalah kalau bahasa umumnya adjustment ya. Jadi setelah beberapa hari atau bisa saja bulan, badan kita sudah mulai terbiasa. Gitu ya. Kita sudah mulai terbiasa dengan makanan, kita sudah mulai terbiasa dengan budaya yang baru. Ya. Kita sudah mulai terbiasa, kita sudah mulai nyaman ya. Kita sudah tahu kapan kita akan melaksanakan ibadah kita sudah tahu bagaimana cara kita pergi ke luar negeri itu, kita menggunakan transportasinya gitu ya. Kita tahu bagaimana cara berkomunikasi, kita tahu apa saja transportasi yang digunakan. Nah, kita sudah mulai mengadjust diri kita ya, menyesuaikan diri kita tuh dengan budaya yang baru itu ya. Jadi kita mulai menerima, seperti inilah ya. Mungkin awal-awal pada distress stage tadi, batin kita tidak menerima sedikit pun ya. Kalau pada orientation ini, kita mulai menerima perbedaannya. Kita mulai menyadari, inilah budaya orang gitu ya. Inilah seperti inilah orang hidup gitu ya. Kita mulai merasakan, seperti inilah orang ini berbicara, berkomunikasi, seperti inilah cara mereka berpakaian gitu ya. Nah, kita mulai menyesuaikan diri kita dengan mereka ya. Bahkan katanya pada sebagian orang bisa saja nanti dia tidak sampai pada adjust ini, kadang-kadang dia akan balik lagi ya. Balik lagi kepada distress state tadi dia. Tapi seiring waktu dia akan masuk juga nanti kepada orientation stage ini atau pada level penyesuaian ini. Jadi ini tahapan ketiganya. Jadi badan kita atau kejiwaan kita sudah mulai menerima atas apa budaya yang berlangsung ya. Dan keempat tahapannya adaptation stage. Mulailah adaptasi kita. During this stage your attitude change and you are able to function in both culture. You embrace the new culture and able to see it new. You're realistic like in this stage. You are typically well oriented to your new life and have developed your own habit and routine. You feel comfortable, confident, and capable of making decisions. You no longer feel alone and isolated. Instead, you start to feel at home. Nih. Pada level adaptation ini, etika kita, perangai kita, sudah nyaman dengan negara tersebut ya. Kita sudah merasa kalau istilah poinnya, kita sudah merasa inilah rumah kita. Kita sudah tidak merasa terasing lagi. Kita sudah merasa inilah yang terbaik gitu ya. Kita sudah merasa seperti inilah kebiasaan yang sebenarnya ya. Kita sudah nyaman untuk itu ya. Kita sudah terbiasa untuk merasakan hal-hal yang baru itu ya. Jadi kita tidak lagi merasa hal yang kita kerjakan itu hal yang baru ya. Kita tidak lagi merasakan
pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita rasa takut seperti itu, ya sudah biasa. Mungkin kalau dulu kita biasa menyapa dengan Assalamualaikum, nah kita mungkin sudah berubah ya. Mungkin sudah mulai hai, sudah mungkin hello, ada lupa mungkin ya yang Assalamualaikum itu ya. Kalau dulu kita sering jabatan tangan, mungkin kita lagi tidak ada jabatan tangan lagi. Kalau kita biasanya sering senyum sama orang, kadang-kadang kita sudah mulai hilang senyumnya ya, tidak jelas ya, jalan sendiri ya, bicara sendiri gitu ya, sibuk dengan urusan sendiri. Itulah beberapa bentuk dari adaptasi yang terjadi ya. Kadang-kadang kalau kita biasanya jiwanya gaul, kalau orang biasa di negara tersebut jarang yang gaul seperti itu, sosialitas seperti itu, ya kadang-kadang kita akibatnya apa? Maka kita sudah mulai menerima keadaannya, oke? Jadi kita sudah mulai adaptasi. Intinya kita sudah merasa it is our home. Itulah. Ini adalah rumah saya. Itu yang tadi ya. Kita sudah merasa comfortable, confident, making decision. Kita sudah nyaman pada keadaan ini. Oke. Itu level 4. Mulai kita adaptasi ya. Tahapan kelimanya itu apa? Re-entry shock. It is also important to note that there can be fifth stage of this process. Re-entry or reverse culture shock can happen once you return home after living abroad for a extended period. You may quickly realize that things are very different from when you left and feel like you no longer belong. Okay, as your family, friend, and even your hometown have changed and moved on without you. You might find yourself saddened that your newly learned custom tradition are not applicable in your home country, and you have go through the whole process and adjustment adaptation all over again. Ini re-entry shock ini terjadi ketika kita kembali pulang ke rumah kita kembali, ke negara kita kembali. Ini yang terjadi. Jadi ketika kita kembali lagi ke rumah kita atau ke negara kita, maka kita akan merasakan negara kita, budaya kita yang asli itu yang dulu, rumah kita yang dulu, kita merasa shock kembali sampai tiba kita di sana. Apa yang terjadi? Kita akan membawa budaya yang sudah kita pelajari itu, yang sudah kita yang kita lakukan itu, yang kita rutinkan itu di luar negeri, kita bawa ke luar negeri. Kita bawa ke dalam negeri, kita bawa ke rumah kita. Inilah yang akan membenturkan antara budaya kita dengan budaya di keluarga kita. Misalnya, kalau kita terbiasa di luar negeri itu tidak bertegur sapa, kalau kita di budaya timur, ini akan bermasalah kembali. Kita akan belajar kembali menyapa ya. Kita akan mulai kembali tata krama. Oke. Kita akan mulai kembali dengan pakaian. Kita akan mulai kembali bersosial ya, dengan orang lain. Kadang-kadang hal ini yang akan membuat kita kembali stres. Kita mulai lagi kepada tahapan-tahapan yang tadi itu, 4 tadi itu. Oke, kita mulai lagi yang namanya honeymoon. Kita mulai kepada distress. Kita mulai kepada adaptation, adjustment, stage 3. Sampai kita kepada tahap adaptasi. Itu lagi yang akan terjadi pada diri kita setelah kita beberapa lama tinggal di luar negeri. Jadi inilah yang sering terjadi kalau kita pergi ke luar negeri dan merasakan beberapa perbedaan budaya. Coba bayangkan kalau kita misalnya mengunjungi banyak negara, tentu banyak nilai yang terjadi di sana. Tentu banyak budaya yang muncul di sana. Akibatnya apa? Kita dalam diri kita ini, pada badan kita ini, kita merasakan banyak benturan-benturan ya. Yang kadang-kadang badan kita atau fisik kita tidak menerima dia.
Jadi salah satu benteng yang paling bisa menjaga diri kita itu adalah paling pertama itu agama kita. Teman-teman, kapanpun pergi ke luar negeri, satu hal yang pasti itu agama itu tidak boleh kita hilangkan ya. Agama itu menjadi tolak ukur yang utama dalam setiap kegiatan. Oke, jangan sampai itu terpengaruh. Akan ada banyak sekali nanti permasalahan-permasalahan yang muncul yang akan menghantam agama kita dalam bertindak di luar negeri itu. Tapi ingat, yang paling penting itu agama itu menjadi dasar kita untuk bergerak atas segala kegiatan kita. Jangan sampai bertentangan dengan agama itu. Hanya itu yang bisa membuat kita nyaman di luar negeri itu ya. Tapi jangan pula kita tunjukkan kepada orang seperti agama kita itu tidak boleh juga. Nah, kita lakukan saja apa aturan kita. Kalau kita Muslim ya kerjakanlah apa aturan Muslim kita. Kalau kita Kristen atau Christian, kerjakanlah. Kalau kita Buddhism, kerjakanlah sendiri-sendiri ya. Memaksakan itu tidak boleh ya. Nah, jadi lakukan saja ya. Jangan kita paksakan. Kalau nanti teman tinggal bersama orang lain, tinggal namanya share room, berbagi ruangan, mungkin teman akan mendapatkan orang yang berbeda agama sama kita. Pandai-pandailah ya, menjaga-jaga dirilah kita untuk bagaimana hidup kita tuh nyaman untuk itu. Kalau merasa tidak nyaman ya pakailah ruangan sendiri ya, kamar sendiri, sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Oke. Bagaimana cara mengatasi cultural shock ini? Yang pertama adalah cultural shock itu merupakan hal normal. Jadi tidak usah kita cemas, semuanya akan berlalu dengan baik ya. Tenang saja, rileks saja, ikuti saja perasaan dan tubuh kita itu bekerja ya. Mudah-mudahan efeknya tidak begitu lama. Selanjutnya, make your own space. Berilah jeda waktu pada diri kita itu. Biarkan diri kita itu merasakan kenyamanan ya. Merasakan kenyamanan dengan keadaan seperti itu ya. Buat jarak kita ya. Nah, jangan kita misal saja dekat dengan orang lain, terlalu dekat, kita terlalu jauh, jangan ya. Kita atur jarak kita sendiri seperti apa. Bagaimana kita bertindak ya. Jangan nanti juga misalnya kita menganggap budaya orang itu baik, akibatnya apa? Kita beli semua, itu juga tidak boleh ya. Jadi berikanlah space jarak ya pada diri kita sendiri, atau nanti pas pulang kampung atau balik lagi ke negeri kita, jangan sampai penuh itu kopernya ya, karena kita banyak beli barang, jangan seperti itu pula ya. Dan keep in an open mind, haruslah memiliki pemikiran terbuka ini ya. Seperti tadi kita tuh harus memiliki pemikiran yang terbuka ya. Jangan sampai kita tuh tertutup. Kalau tertutup pemikiran kita habis gitu ya. Maka harus memiliki pemikiran yang terbuka kita tuh, mau menerima kritik, saran, mau melakukan hal yang mungkin sebaiknya kita lakukan ya kita lakukan. Nah, gitu ya. Baik menerima apa hal yang baik, nilai yang baik yang terjadi pada budaya orang lain. Selanjutnya explore ya. Kalau kita luar negeri itu explore lah. Pergilah kemana-mana, ikutilah transportasi, pelajarilah macam budaya itu. Oke. Tapi ingat, satu itu yang pasti adalah agama, jangan sampai lupa untuk itu. Explore lah, silakanlah teman-teman gali apa saja yang nampak, apa saja yang bisa kita lakukan di luar negeri itu. Then find something you really love. Lakukanlah apa-apa hal yang paling kita sukai ya, yang paling kita ingin lakukan. Dan terakhir, set yourself a project. Jadikan diri kita ini sebagai suatu project untuk jalan-jalan ke luar negeri ya. Apa yang kita targetkan pada diri kita. Jangan kita hanya jalan-jalan saja. Kita harus tahu juga apa project kita, apa target kita luar negeri. Kalau kita belajar ya belajar, selesaikan belajar kita. Jangan sampai nanti main-mainnya kerja kita luar negeri, jangan ya. Apa target kita? Kalau kuliah ya tamatkan kuliah kita. Boleh main-main ya. Jangan nanti main-mainnya banyak, kuliahnya tidak selesai. Jadi selesaikan aktivitas kita. Boleh kita juga sesenang boleh, itu wajib bahkan ya. Jadi tapi pastikan tujuan kita harus jelas ke luar negeri itu ya.
Oke, kira-kira itu topik kita untuk hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.